Sempat konflik lah dengan kedua orang tua aku. Aku sempat konflik sama papa mama. Hal sepele sih sebenarnya, tapi responnya itu yang nggak benar sampai aku diusir lah dari rumah. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Hai, kembali lagi dalam program Titik Koma, sebuah program kolaborasi antara Pijar TV dan Muda untuk Indonesia, di mana akan ada sahabat muda yang membagikan cerita perjalanan hidup mereka yang mereka pikir ini udah jadi titik dalam kehidupan mereka, tapi ternyata Tuhan masih kasih koma dalam kehidupannya, sehingga mereka ada di sini untuk bagian ceritanya buat setiap kita. Program Titik Koma ini bisa teman-teman saksikan melalui aplikasi GoPlay setiap hari Jumat jam 5 sore dan akan segera tayang juga di akun YouTube-nya Pijar TV dan juga Muda TV. Di episode kali ini bersama dengan aku, Elsa Tania, aku nggak akan sendirian, aku bersama dengan salah satu sister aku yang dari pulau yang berbeda, yang cukup jauh, yang kosnya lumayan ya untuk kesini. Tanpa berlama-lama lagi, aku mau kenalin Angel. Hai Angel. Halo Kak Elsa. Bisa sebelum cerita-cerita bisa kenalin dulu kali ya, kayak nama kamu, kesibukan kamu, atau apapun lah yang mau kamu kenalin. Oke. Perkenalkan, nama aku Angelica Priscilia Lengkong dari Manado. Kesibukan aku freelance desain grafis dan puji Tuhan sekarang ini lagi dipercayakan di Muda untuk Indonesia Timur, khususnya di Muda untuk Manado. Ibu Gembala ya, untuk Indonesia Timur ya. Oke, nah Angel, di kesempatan kali ini di Pijar nih, Angel bagiin judulnya tuh Zona Aman. Oke, Zona Aman. Apa nih yang melatar belakangi Angel mau pilih judul ini? Ngomongin zona aman kan erat kaitannya tuh Kak sama zona nyaman. Iya. Ternyata masih banyak tuh yang belum ngerti zona aman sama zona nyaman tuh gimana. Aku pun demikian, aku ngerasain. Jadi sebelumnya aku pernah ngerasain hidup di dalam zona nyamannya aku sampai aku sepenuhnya sadar ternyata zona nyaman itu belum tentu aman. Apalagi kalau nggak libatin Tuhan di dalamnya. Seringkali kan kita ada di zona nyaman yang kita pilih sendiri yang bikin kita stres gitu dan akhirnya ujung-ujungnya kita yang nggak maju-maju gitu loh Kak. Oke, tadi kan Angel sempat bilang kalau zona aman sama zona nyaman tuh kadang-kadang kita yang pilih sendiri gitu kan ya. Dan kita kayak kita kayak bingung, orang-orang pada suka lebih memilihnya tuh zona yang nyaman-nyaman aja atau aman menurut diri sendiri gitu kan Angel. Nah, menurut Angel sendiri kayak dulu apa sih yang kayak Angel sempat pikirkan ini adalah zona amannya Angel tuh apa Angel? Lebih tepatnya zona nyamannya aku dulu sih. Zona nyamannya Angel. Iya, jadi aku tuh lahir dari keluarga Kristen. Papa aku pelayanan di gereja lokal dan mama sama adekku tuh aktif lah di kegiatan-kegiatan gereja. Nah, papa mamaku tuh menikah 6 tahun baru punya aku. Jadi mamaku kayak ada indikasi lemah kandungan gitu, jadi mereka mengusahakan lah untuk kelahiranku. Jadi seiring berjalannya waktu aku tahu cerita-cerita tentang mereka mengusahakan aku tuh kayak jadi hidup tuh pengennya yang baik-baik aja. Aku berusaha hidup baik, maksudnya nggak nakal, nggak yang gimana-gimana, tapi kayak akhirnya aku tuh hidup baik tuh kayak ya gereja-gereja aja, ibadah-ibadah aja, komsel-komsel aja. Tapi tuh kayak kosong gitu loh Kak, aku nggak punya hubungan yang benar tentang aku dan Tuhan gitu. Oke, jadi kayak zona yang kamu pikir nyaman adalah kayak ketika kamu tahu orang tua kamu segitu punya usaha untuk kehadiran kamu, kamu berusaha ya udah hidup cukup yang baik dan itu jadi kayak yang nyaman aja gitu dengan apa yang kamu lakuin, kamu sekolah lakuin yang terbaik dan kamu juga gereja atau berkomsel, tapi segala sesuatunya cuma buat yang senyaman-nyamannya menurut kamu aja gitu ya. Nah, tapi kan setiap kita pasti punya perjalanan dalam kehidupan gitu ya Angel. Nah, apa sih yang akhirnya menjadi momen di mana Angel tuh punya apa ya, suatu hal yang menarik atau kayak lika-liku dalam kehidupan Angel tuh mulai di mana tuh Angel? Itu pas aku udah mulai join komsel sih.
sebenarnya. Datang komsel, ikut komsel, di situ aku mulai ada pandangan yang benar lah tentang hubungan aku sama Tuhan gitu, yang gimana. Terus tahun lalu aku berdoa sama Tuhan, aku bilang, Tuhan makasih udah mengizinkan aku hidup di zona nyamanku gitu. Tapi kalau Tuhan mau kasih kesempatan, boleh nggak nih aku mau berbuah lah, aku mau melayani Tuhan gitu. Dan itu cepet banget Tuhan jawab. Aku ketemu Kak Riko Desember tahun lalu sebelum Kak Riko pulang ke Sangir Natal. Aku sempat ketemu Kak Riko, ngobrol-ngobrol, dan di situ aku say yes lah to God. Aku bilang iya ke Tuhan untuk pelayanan, dan ternyata prosesnya tuh baru dimulai di situ, Kak. Di situ aku merasakan benar-benar Tuhan proses aku sedemikian, yang dari zona aku yang ada di zona nyamanku mulai diperlihatkan Tuhan nih, Tuhan tuntun aku ke pindahin ke zona amannya Tuhan gitu. Gimana tuh Angel? Jadi kan udah jadi keluarganya dulu aktif di kegiatan kegerejaan atau melayani. Justru kayak Angel dulu yang di zona aman-amannya Angel, dan di tahun kemarin akhirnya Angel memutuskan untuk say yes sama Tuhan dan mau ambil bagian untuk melayani Tuhan. Tapi Angel bilang kok itu jadi momen, justru jadi momen perjalanan Angel. Gimana tuh Angel? Jadi singkat ceritanya, aku yang anak baik ini, aku tahun lalu sempat konflik lah dengan kedua orang tua aku. Aku sempat konflik sama papa mama, hal sepele sih sebenarnya, tapi responnya itu yang nggak benar, sampai aku diusir lah dari rumah. Nah di situ aku merasa mulai ada intimidasi, mulai ada kebohongan yang kayak, aduh, aku yang anak baik ini ternyata belum benar-benar baik nih di mata keluargaku. Aku ternyata belum bisa membanggakan keluargaku, aku belum bisa jadi anak yang orang tuaku inginkan lah pada waktu itu. Nah terus singkat cerita, ada teman mamaku meninggal. Nah dia curhatlah aku, dia ceritalah ke aku, iya nih mak, kalau bahasa kalau bahasa Manado bilang, yuk kita punya ada mama kak, begitu kan. Sedih tuh kita kayak, aduh aku masih punya mama tapi nggak ngobrol. Itu aku diam-diaman sama orang tuaku adalah berapa bulan. Nah di situ mulai tuh Tuhan munculkan lagi keresahan kan, kayak aduh kayaknya aku harus pulang nih, aku mau pulang, tapi aku udah nggak berekspektasi lagi sama kedua orang tuaku. Aku bilang ke Kak Riko, aku cerita ke Kak Riko, Kak aku mau pulang karena aku sayang sama mereka. Nah di situ pas aku chat Kak Riko bilang, iya dek, emang ini jalannya nggak mudah, tapi jalannya bareng-bareng sama Tuhan ya. Nah di situ tuh aku baru ngerti tuh kayak, oh iya jalannya nggak mudah tapi jalannya bareng-bareng sama Tuhan ya. Itu aku kayak, oh iya aku keluar dari zona nyamanku nih. Aku belajar mau submit sama Tuhan untuk aku pulang ke rumah karena aku pure sayang sama mereka gitu. Dan pas pulang itu singkat cerita aku ngobrol lah sama mereka. Aku bilang kekecewaanku, aku kasih tahu sakit hatiku. Karena waktu itu aku ngelewatin Natal, Tahun Baru, ulang tahun, gak bareng-bareng sama mereka. Biasa tuh di Manado kalau Natalan kan rame banget nih kumpul keluarga. Waktu itu aku nggak chat pun nggak gitu. Jadi kayak sakit hati banget. Aduh, aku kayaknya udah dilupain nih sama orang tuaku. Jadi waktu itu aku ketemu mereka, aku ngobrol, aku sampaikan kekecewaanku, dan setelah itu aku cerita aku udah pelayanan di Muda. Nah ternyata responnya tuh nggak baik Kak. Responnya tuh yang mereka mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti hatiku lah. Bilangnya aku anak yang memalukan keluarga gitu. Karena nggak pelayanan di gereja lokal tapi pelayanan di tempat lain gitu kan. Terus kayak aduh di situ aku mikir lagi, dan ada intimidasi kebohonganku itu kayak, aduh Angel kamu tuh
bodoh banget sih kenapa pulang gitu. Tapi aku memberanikan diri untuk pertama kalinya aku doain mereka dan aku peluk mereka. Nah itu bukan aku banget Kak, jadi aku kayak keluar dari zona nyamanku tuh waktu itu buat aku kasih diri aku buat dibentuk Tuhan gitu. Wow, jadi bukan sesuatu hal yang mudah, tapi pasti bisa ketika kita jalanin itu sama Tuhan ya. Karena kalau kita nggak bangun dari kesadaran itu, pasti akan terus-terusan ngerasa susah. Apalagi kalau kita ngalamin segala sesuatunya tuh dengan mengandalkan diri kita sendiri ya, Angel ya. Betul. Dan menarik sih menurut aku kayak di tengah dulu mungkin Angel pernah bilang konflik sama keluarganya, sebenarnya mungkin masalahnya kecil tapi karena responnya yang tidak tepat akhirnya menjadi konflik yang jadinya cukup panjang. Yang akhirnya nggak bisa akhirnya tidak terselesaikan gitu. Tapi ketika akhirnya Tuhan minta Angel untuk pulang dan tetap terjadi konflik, tapi gimana, aku suka sih Angel bilang tujuan Angel pulang ya cuma karena Angel mau mengasihi orang tuanya, bukan karena ekspektasi mereka akan menyambut atau apapun itu. Dan terbukti ya, ketika Angel pulang ada konflik lagi. Tapi sebenarnya permasalahan itu bukan cuma tentang orang lain atau konflik yang terjadi, tapi gimana kita mau ngambil respon. Dan terlihat ya dari responnya berubah gitu, dari kayak ih bukan Angel banget, bukan kayak di kamu di zona nyamannya kamu aja. Mungkin kalau ini terjadi sama Angel yang dulu, Angel pasti akan milih udahlah pulang aja, atau muncul tuh segala pemikiran yang negatif tadi kayak ih gue pulang kok malah kayak gini. Terus kayak kan mereka dari keluarga pelayanan, kok gue pelayanan malah responnya kayak gini, harusnya punya banyak alasan untuk kecewa dan untuk pergi. Tapi ternyata Angel pilih respon yang berbeda untuk karena tujuan yang pertama itu mau mengasihi mereka, ya udah Angel pilih untuk mendoakan mereka. Pasti itu jadi suatu hal yang berubah nggak sih dari orang tuanya? Iya sih Kak, dan ternyata untuk masuk ke dalam zona amannya Tuhan tuh kita tetap butuh Tuhan untuk bareng-bareng sama kita gitu sih Kak. Ya benar banget, jadi ketika kita mau sampai ke tujuannya Tuhan, bukan cuma sekedar tujuannya Tuhan, tapi kita juga sebenarnya kalau kita sadari kita juga jalannya sama Tuhan. Karena kalau dibilang zona aman tuh versinya apa ya? Karena kalau dulu kayak Angel pernah bilang ada di zona yang nyaman atau aman, kadang kita ciptakan sendiri persepsi kita. Tapi ketika masuk ke zona amannya Tuhan, ya definisinya Tuhan, perspektifnya Tuhan. Kadang kita berpikir kayak di Alkitab kan ditulis kayak waktu pas Petrus coba keluar dari perahunya gitu kan. Kalau dipikir justru di luar perahu nampaknya nggak aman, ada badai. Tapi ketika ada Tuhan, ya itu yang aman. Sekalipun ada badai, kalau misalnya di situ ada Tuhan, di situ adalah zona yang amannya. Tapi di dalam perahu ketika nggak ada Tuhan, itu bukan zona yang aman atau bukan suatu tempat yang aman, Angel. Jadi kayak zona aman bukan bicara satu tempat atau keadaan, tapi di mana ada Tuhan, di situ adalah tempat teraman kita karena ada penyertaannya, Angel ya. Oke, tadi akhirnya itu gimana tuh respon keluarga setelah apa yang Angel lakukan, apa yang jadi titik baliknya Angel dan keluarga bisa sampai yang sekarang? Karena aku lihat sekarang kan Angel masih terus nih, nggak stop berhenti melayani, masih terus melayani, dan kayak aku dengerin di situ kayak keluarganya sudah mulai berbeda nih meresponnya. Padahal masih banyak kurang-kurangnya lagi. Gimana tuh Jel? Titik baliknya aku nggak tahu pasti kapan sih Kak, tapi itu day by day, hari per hari aku hidup. Ya, aku pengen jadi jawaban buat keluarga aku gitu, dan aku mau berbuah lah untuk keluargaku, dan aku belajar untuk melihat keluargaku lagi bukan dari kacamataku, tapi dari kacamatanya Tuhan. Nah itu aku meresapi dan bersyukur banget kayak Tuhan, terima kasih aku dididik sedemikian rupa sampai aku bisa punya bukan pola pikir, aku bisa punya cara pandang yang berbeda sekarang sama keluargaku. Dan puji Tuhan sekarang keluargaku support pelayananku yang awalnya gitu, sekarang mereka support. Kemarin kita ke Palu dianterin sama papa mamaku, didoain juga kita semua sama Kariko. Aku seneng sih. Ternyata setelah pelayanan, setelah melayani, setelah ikut Tuhan, bukan berarti masalahku, bukan berarti aku dan keluargaku baik-baik aja, bukan berarti kita nggak ada masalah, tapi gimana kita itu kayak saat bilang tadi, untuk merespon itu dengan benar, dengan kita tetap bukan mengandalkan kekuatan kita, tapi mengandalkan Tuhan yang di dalam zona amannya Tuhan, bukan di zona nyamannya aku lagi. Karena
kalau sebelum-sebelumnya ada masalah tuh Kak, kayak aku mengandalkan kekuatanku sendiri, nyari solusi gimana-gimana. Setelah ada ngerti, punya pandangan yang benar, setelah ada di dalam zona amannya Tuhan, beda banget rasanya kayak, oh iya aku mau submit, aku mau aku mau submit sama apapun yang Tuhan bilang gitu, apapun yang Tuhan kerjakan gitu. Ya, keren banget sih. Jadi kayak butuh banget kita terus fokus ya Angel Ya, sama betul. apa yang jadi Tuhan dan fokus banget terus ngeliat Tuhan. Nah ini kayak keluarganya Angel ya. Wow, jadi Angel punya adik ya? Punya adik satu. Ya, dan ini waktu Angel gimana? Waktu itu masih disupport sama keluarga yang pas di sini. Ini masih Ini belum. belum. Oh. Ini masih jadi anak yang baik, Masih yang Angel nurut anak banget. baik. Oh, di sama- zona amannya Angel masih di ya? zona nyaman. Zona nyamannya Angel. Betul. Nah terakhir ada yang waktu pas pelayanan. Oh, ini waktu pas lulusan. Iya, ini apa ya Kak? Ini kayak satu pembuktian untuk keluargaku. Aku jadi anak yang baik gitu loh. Aku berusaha untuk jadi anak yang baik. Kayak dari gitu. sekolah pun jadi kayak emang Iya. berprestasi atau yang nampak baik-baik aja di bidang situ ya. Ini pelayanan sama teman-teman Ini Indonesia Timur. udah komsel. Ya. Ini waktu itu masih disupport. Nah ini Belum, disupportnya itu- kemarin iya, ya. Ini yang kemarin sebelum kita pelayanan ke Palu dianterin sama papa mama. Wah, keren banget ya dari yang segitu ditentangnya tapi akhirnya bisa nerima dan doain ya sebelum Yap. kalian pelayanan ke Palu. Keren banget sih karena memang ketika kita mau ngelangkah ke zona amannya Tuhan cuma butuh ngeliat Tuhannya aja dulu, karena kalau kita langsung kayak waktu pas Petrus ngelangkah keluar kan juga sebenarnya badannya masih ada. Kalau dia fokus yang ngeliat badannya pasti kita tenggelam. Tapi kalau ketika fokus lihat Tuhan, ya nanti kita akan ngelihat gimana Tuhan ngelakuin perubahannya. Jadi jangan fokus lihat seketika langsung keadaan berubah ya Angel, tapi benar-benar pertama ketika kita keluarin kaki untuk melangkah ya tetap harus fokusnya sama Tuhan. Thank you banget Angel Thank you, Kak. buat sharing-sharingnya. Mungkin kayak terakhir nih Angel bisa nggak sih kasih encouragement buat teman-teman yang mungkin lagi di fase yang kayak Angel masih terus-terusan di zona amannya atau tapi kayak lagi berusaha melangkah ke zona amannya Tuhan. Silakan Angel. Aku mau bilang ke teman-teman untuk percaya hatinya Tuhan, percaya rencananya Tuhan dalam kehidupan kita, dan ketika kita mau menghidupi panggilan Tuhan, kita keluar dari zona nyamannya kita ke zona amannya Tuhan, kita tetap butuh Tuhan. Dan pasti ada masalah, ada struggle-nya, tantangannya sendiri, tapi minta tolongnya ke Tuhan, balik lagi ke Tuhan, minta Tuhan untuk tuntun kita benar-benar dari zona nyamannya kita ke zona amannya Tuhan. Thank you banget Angel. Jadi Thank untuk you. kita jalan ke tujuannya Tuhan, kita harus sadar kita punya tujuan ini dari Tuhan. Yap. Untuk sampai ke tujuannya Tuhan dan juga ngejalaninnya bersama dengan Tuhan. Betul. Angel ya, karena kita butuh kekuatannya Tuhan. Thank you banget Angel, dan thank you banget juga buat setiap teman-teman yang udah menyaksikan episode kali ini dari awal sampai dengan selesai. Terus saksikan program Titik Koma setiap hari Jumat jam 5 sore melalui aplikasi GoPlay. Titik Koma ini juga bisa teman-teman tonton di Pijar TV, di Pay TV Transvision Channel 778 atau live streaming melalui www.pijar.tv setiap hari Senin dan Jumat jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga hari Sabtu jam 13 dan 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu teman-teman juga bisa terus saksikan program Titik Koma setiap hari Kamis jam 6 sore di YouTube-nya Muda TV. Untuk info lebih lanjut tentang episode berikutnya, teman-teman juga bisa terus kepoin aja di Instagramnya @pijartv dan @muda untuk Indonesia. Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau rindu didoakan, teman-teman bisa hubungi nomor di bawah ini, akan ada tim yang akan memfasilitasi teman-teman semua. Nah, tadi juga kita tuh nggak bisa tumbuh sendirian, kita butuh Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan, dan kita juga butuh keluarga Tuhan. Jadi kita nggak bisa tumbuh sendirian. Buat teman-teman yang lagi cari komunitas, teman-teman bisa juga cek aja di Instagramnya Muda untuk Indonesia, bisa DM di sana kalau teman-teman rindu bergabung dan bertumbuh bersama kita. Dan spesial buat teman-teman di Indonesia bagian Timur, tadi Angel sempat jelasin kalau Muda ada di untuk Indonesia bagian Timur, mungkin bisa dijelasin Angel. Oke. Untuk Muda Indonesia Timur, kita punya 5 kota, ada Muda untuk Manado, Muda untuk Kupang, Muda untuk Papua, dan Ambon. Muda untuk Bali, dan Muda untuk Ambon. Jadi kita komsel setiap hari, komsel online setiap hari Rabu,
jam 7 sesuai daerah masing-masing. Jadi jam 7 WITA berarti jam 8 WIT ya teman-teman, dan kita punya juga komsel onsite sesuai dengan kota masing-masing, itu bisa cek and recheck di Instagram masing-masing kota. Oke, nah terakhir kalau teman-teman lihat aku pakai baju titik koma. Ini salah satu merchandise-nya dari Merch by Muda. Nah teman-teman kalau mau punya baju titik koma ini, teman-teman bisa beli dan cek aja di Instagramnya, dan juga official store-nya ada di Shopee, bisa cek aja di sana. Dan produknya nggak cuma baju ini aja, tapi juga ada kartu pemuda, di mana teman-teman kalau ngumpul-ngumpul daripada sekedar kayak ngobrol-ngobrol doang, teman-teman bisa main. Permainannya seru banget, bukan cuma sekedar main-main, tapi ada nilai-nilai yang juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, nilai-nilai kekristenan, nasionalisme, dan lain-lain gitu. Dan produknya nggak cuma itu aja, jadi ini ada juga nih Jel. Nih kita lihat nih ya. Nah ini ada nih jaketnya. Angel udah punya belum? Nanti beli ya. Nah ini ada jaketnya, nih gambarnya Pastor Raditya Oloan, jadi keren banget. Jadi selain kita pakai juga nih ada value yang selalu Kara dibagiin, keeping love real gitu. Selain ini nih kita juga ada produknya baru launching beberapa waktu yang lalu. Ini namanya hanging wallet. Nah ini tuh bisa teman-teman pakai. Ini kan transparan, bisa untuk naruh handphone di sini. Ini bisa sambil di touch juga. Dan juga ada tempat kartunya. Di sini ada 3 slot kartu. Jadi praktis banget buat teman-teman yang sekalian mau pergi main, daripada bawa tas-tas, ini kayak pakai ini tuh ringkes tapi juga kayak tetap keren gitu ya ketika pakai ini. Nah ini udah mau menyambut Natal, tentunya Merch juga lagi launching produk baru, tapi ini masih belum sih. Tapi kayak kalau mau spoiler sedikit, itu di sana ada bajunya yang akan jadi paket buat Natalnya. Untuk info lebih lanjutnya teman-teman bisa cek aja di Instagramnya. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa terus saksikan program Titik Koma di episode berikutnya. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. See you. See you. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma.